PS Bab 3, Handini Puspitasari dari kelas 9E, nomor absen 13. Ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. A. Perdagangan internasional. 1. Pengertian perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Apa itu ekspor dan impor? Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan internasional. Perdagangan dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung, mata uang yang digunakan sama, tidak dikenai bea masuk hanya retribusi, biaya angkut lebih murah, kualitas barang bervariasi, peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Perdagangan internasional, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa, dikenai pajak atau bea masuk, biaya angkut lebih mahal, kualitas barang harus mengikuti standar internasional, peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. 2. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Perbedaan budaya suatu bangsa. 5. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. 3. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. A. Manfaat perdagangan internasional. 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. 3. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. 5. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. B. Hambatan perdagangan internasional. 1. Proteksi yaitu kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. 2. Kuota yaitu kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. 3. Politik dumping yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. B. Mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1. Konsep ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor yang meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion mode, film video dan fotografi, permainan interaktif, musik seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan TV, serta riset pengembangan. Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah sebagai berikut. A. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. B. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. C. Pekan Produk Kreatif Indonesia. D. Festival Ekonomi Kreatif. E. Wahana Kreatif. F. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. G. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. H. Fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. I. Kegiatan fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru untuk merangsang terciptanya insan kreatif dan entrepreneur baru Indonesia. J. Penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2 serta identitas nasional. C. Memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional antara lain keunggulan komparatif, cooperative advantage, dan keunggulan mutlak, absolute advantage. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. 1. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. A. PT Freeport Indonesia. B. Perusahaan Tambang Minyak Negara (PTMN) dan Batik Indonesia. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. A. Migrasi penduduk. B. Transportasi. C. Lembaga sosial ekonomi. D. Pendidikan. E. Pekerjaan. E. Pasar bebas. Pasar bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. 1. Perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. 4. Akses informasi yang pasar yang tidak diatur. 5. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 2. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). 3. Perusahaan Ekonomi Asia Pasifik (APEC). 4. Uni Eropa, Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Dan 5. World Trade Organization (WTO).
Demikian isi presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada salah kata dan salah penulisan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.